Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya ingin menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke Watim Press. One Team Press ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kepala BP2MI, Bapak Beni Ramdhani dan seluruh stafnya yang menerima baik kami ya. Karena saya dan tim saya diberikan fasilitas ya untuk bersama-sama Pak Beni menghadap ke One Team Press ya. Teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa Pak Beni Ramdhani, Kepala BP2MI, menurut pendapat saya ini telah berjuang maksimal untuk memperjuangkan hak-hak para PMI. Dan ini nyata, perjuangannya nyata. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya lakukan ketika bertemu menghadap One Team Press ya. Kami diterima oleh empat dewan ya, 4 personil Dewan Pertimbangan Presiden ya, saya tidak sebutkan namanya. Pada kesempatan tersebut yang pertama saya menyampaikan bahwa saya sebagai aktivis peduli PMI menyampaikan bahwa kondisi saat ini para PMI diperlakukan tidak adil. Bagaimana sudah banyak tersebar di media massa, media sosial, bahkan di televisi, barang kiriman PMI masih banyak yang tertahan di gudang-gudang ya, terutama di Semarang dan di Jakarta, di Surabaya ya, di Surabaya. Pak Beni, Kepala BP2MI juga menyampaikan hal yang sama, merasa prihatin terhadap kondisi yang menimpa para PMI. Jelas saya menyampaikan bahwa kondisi apa yang dialami oleh PMI tidak adil ya, dan fakta bahwa memang benar tidak ada keadilan untuk para PMI karena barang-barangnya masih juga tertahan di gudang-gudang penyimpanan PCT. Yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa PMI itu dianggap sebagai pahlawan devisa. Karena posisinya saat ini PMI adalah penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Maka dianggaplah para PMI sebagai pahlawan devisa. Namun ketika para PMI mengirimkan barang kirimannya untuk oleh-oleh kepada keluarganya, rasa-rasanya tidak dipedulikan dan seperti disia-siakan. Itu langsung saya ungkapkan di depan Dewan Pertimbangan Presiden. Yang ketiga, saya menyampaikan bahwa ketika barang kiriman PMI saat ini masih tertahan di gudang, selalu ditanyakan posisi PMI,
apakah PMI prosedural atau unprosedural. Posisinya PMI itu legal atau ilegal. Namun pada kesempatan itu saya menyampaikan, ketika transfer uang para PMI sebanyak-banyaknya ke keluarganya, ke negara Indonesia, tidak dibedakan antara PMI legal maupun ilegal, antara PMI prosedural maupun unprosedural. Tidak ditanya. Kirim uang sebanyak-banyaknya tanpa ditanya apakah ini PMI prosedural atau unprosedural. Pada kesempatan itu saya menyampaikan bahwa mengapa ketika barang yang dikirim harus ditanya PMI ini prosedural atau unprosedural. Sementara saat transfer uang tidak dibedakan apakah itu prosedural atau unprosedural. Itu juga saya ungkapkan di depan Dewan Pertimbangan Presiden. Kemudian saya juga masih ingat ya, karena kebetulan saya juga catat ya, ini buku catatan yang ada dari Pertimpres ya, saya catat semua di sini ya. Saya juga menyampaikan bahwa mohon maaf Bapak, ketika para PMI mengirimkan barang ke keluarganya, ke anaknya, ke saudaranya, ke bapaknya, ke ibunya, ke familinya yang ada di Indonesia, itu adalah hadiah yang terindah ketika itu barang sampai ke alamat tujuan. Namun karena berbulan-bulan, bahkan ada yang 1 tahun, barang tersebut tidak sampai dan sekarang ini ada di gudang, itu yang saya katakan. Ini sekarang bukan lagi hadiah terindah, tapi sudah menjadi sampah. Dan alhamdulillah ya, saya menyampaikan itu langsung ya dari ucapan saya. Saya melihat tim ya Dewan Pertimbangan Presiden cukup prihatin dengan apa yang kita sampaikan. Dan ini juga dibenarkan oleh Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa One Team Press adalah Dewan Pertimbangan Presiden yang akan memberikan saran, masukan kepada Presiden untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil. Artinya yang kita sampaikan ini semoga bisa langsung diajukan kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa Kepala BP2MI telah benar-benar berjuang untuk para PMI. Bukan hanya di ucapan, tapi betul-betul dinyatakan dalam tindakan. Sebagaimana setelah kami berkunjung menghadap One Team Press, jadi kami langsung menghadap atau berkunjung juga ke kantor BP2MI. Di sana kami berbincang banyak. Bahkan saya katakan, apakah BP2MI sudah menyurat ke Ditjen Pajak untuk kaitannya dengan barang kiriman milik PMI?
Ya, beliau ya Pak Benny Ramdhani secara terbuka sudah menyampaikan, dan kebetulan saya juga diberikan ya ini salinannya ya, ini ya, ini dari semua surat-surat ini. Kalau saya membaca, teman-teman ya, mungkin lain kali kita akan bahas. Surat ini adalah memihak para PMI, baik itu yang prosedural maupun unprosedural. Kepala BP2MI Benny Ramdhani sudah meminta kepada pihak terkait untuk mengeluarkan barang milik PMI. Namun ya, Kepala BP2MI geleng-geleng. Sampai sekarang masih belum maksimal mengeluarkan barang milik PMI. Beliau mengatakan bahwa jika itu menjadi kewenangannya, maka sudah lama barang tersebut saya keluarkan. Saya sepakat dengan beliau. Intinya adalah saya tidak minta jasa apapun kepada para PMI. Saya tidak diberi hadiah apapun oleh PMI, namun saya terus menyuarakan dan berjuang bersama para PMI, terutama terkait dengan barang kiriman PMI. Dan Pak Benny Ramdhani juga sama. Selain itu menjadi tanggung jawabnya sebagai Kepala BP2MI, secara manusiawi pun apa yang terjadi terkait barang kiriman PMI yang masih tertahan betul-betul ya menyentuh hati yang paling dalam. Beliau ungkapkan banyak barang yang saat ini daluarsa. Banyak barang yang saat ini lapuk gara-gara terlalu lama tersimpan di gudang, termasuk pakaian-pakaian bekas kiriman dari para PMI. Dan saya mengatakan, masih tegakah barang-barang yang sudah sekian lama di gudang itu, masih tegakah dikenai pajak? Lalu saya juga mengatakan bahwa siapa yang mau mengganti kerugian atas barang-barang kiriman milik PMI yang sudah kedaluarsa? Ini menjadi perhatian juga oleh tim dari Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, masih banyak sebenarnya yang saya ungkapkan, masih banyak juga yang Pak Benny sampaikan, karena Pak Benny ketika itu melaporkan kondisi ketika beliau melakukan sidak ya, inspeksi mendadak di gudang-gudang di Semarang itu. Beliau geleng-geleng kepala karena begitu banyak barang yang sudah berbulan-bulan tertahan di gudang. Ya, semoga saja perjuangan Pak Benny Ramdhani sebagai Kepala BP2MI, perjuangan kami sebagai orang yang peduli terhadap PMI dapat diajukan kepada Presiden, dan Presiden akan mengambil keputusan yang menguntungkan para PMI. Oke, terkait yang lain ya, terkait dengan adanya repatriasi di Malaysia terhadap para PMI, juga di tempat-tempat lain, itu bukan kewenangan saya, jadi saya tidak menyampaikan itu, namun sudah disampaikan juga oleh Kepala BP2MI. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingat, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak menerima apapun dari perjuangan ini.
saya tidak mendapatkan apapun dari perjuangan ini. Semata-mata hanyalah menyuarakan kepedulian terhadap para PMI. Saya memiliki aktivitas lain ya selain peduli, karena itu masalah hati, teman-teman. Hati saya harus saya suarakan. Apa yang saya lihat dari kondisi para PMI saat ini. Demikian